Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang baik ini Allah masih memberikan kita nikmat berupa hidayah petunjuk, hidayah dalam ketakwaan, hidayah dalam keimanan, dan juga hidayah dalam keislaman. Alhamdulillah, seperti biasa di masjid kita yang sangat mulia ini, setiap malam Kamis pekan keempat dan kelima itu kita isi dengan kajian ilmu fiqih. Kajian ilmu fiqih dengan perantara kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Baiklah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih masuk di kitab sholat, yaitu bab sholat at-tatawwu, yaitu sholat sunnah. Beberapa pekan yang lalu kita telah membicarakan yaitu sholat qiyamul lail, yaitu sholat tahajud dan juga sholat witir. Adapun hadis yang akan kita bacakan pada kesempatan yang kali ini adalah masih mengenai sholat witir, yaitu sholat yang dilaksanakan di akhir malam sebagai penutup dari kegiatan sholat-sholat yang kita lakukan. Sholat witir adalah sholat yang jumlah rakaatnya ganjil, boleh 1, boleh 3, boleh 5, dan seterusnya. Dalam hadis yang sangat penting, kemarin itu waktu itu disebutkan oleh baginda Nabi SAW, kalau seandainya waktu tidak mencukupi di pagi itu, ataupun di malam, ataupun di tengah-tengah malam, ataupun di akhir malam, lakukanlah sholat witir walau hanya 1 rakaat. Nah, ini sangat pentingnya sholat witir ini. Sholat witir ini lebih penting daripada sholat tahajud, dan dia termasuk rangkaian dari sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail ini bukan cuma sholat tahajud, dan juga termasuk juga sholat witir di dalamnya. Kalau kita tidak sempat pagi sebelum fajar itu, sebelum subuh, tidak sempat kita melaksanakan sholat tahajud, laksanakan sholat witir walaupun hanya 1 rakaat. Itu hadis saya yang telah kita bacakan pada waktu ini. Sekarang hadis berikutnya, an Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu an abihi qala, dari sahabat Abdullah bin Buraidah, semoga Allah meridhoinya, an abihi qala, dan juga dari bapaknya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Akhrajahu Abu Dawud bisanadin layyin atau bisanadin dhaif.
wa sahahu al-Hakim wa lahu syahidun dhaif an Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Ahmad. Nah, ini hadis yang menerangkan wajibnya sholat witir, tetapi hadis ini hadis yang dhaif, ya, hadis yang lemah. Nah, makanya keunggulan dari kitab Bulughul Maram ini, dia menerangkan dari hadis yang sahih, dari hadis yang hasan sampai hadis yang dhaif. Nah, kalau seandainya kita dengar atau kita dapatkan sesuatu hadis terus di kitab ini dikatakan itu dhaif, nah, itu kita harus waspada, karena hadis dhaif itu tidak bisa kita ambil sebagai hujjah hukum, ya, hukum sesuatu amaliyah, ya, sesuatu ibadah misalnya, tidak boleh. Tetapi kalau untuk fadilatul amal, nah, itu hadis dhaif itu, ya, kata para ulama, ya, masih dibolehkan, asal jangan sampai terlalu dhaif, ya, terlalu lemah sampai ke palsu. Nah, itu. Ini hadis ini bersabda Rasulullah SAW, "Al-witru hakun." Witir itu adalah hakun, kewajiban. Faman lam yutir falaisa minna. Barang siapa yang tidak salat witir, falaisa minna, dia bukan termasuk golongan kami, kata baginda Nabi SAW. Akhrajahu Abu Dawud bisanadin layyin, bisanadin dhaif. Ini hadis yang dhaif. Lianna fihi Abdullah bin Abdullah al-Ataki, dha'afahu al-Bukhari wan Nasa'i, wa qala Ibnu Mu'ayyin innahu marfu'. Nah, ini karena ada di salah satu perawinya itu Abdullah bin Abdullah al-Ataki, ya, dan didhaifkan juga sini sama Imam Bukhari dan Imam Nasa'i. Ini hadis dhaif. Walahu syahidun dhaif aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anda Ahmad, dan juga ada hadis juga ini dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tetapi juga ada perawinya yang dhaif di sini, yaitu Al-Khalil bin Marrad, itu mungkirul hadis, ya, dia itu seorang yang ingkaril hadis, ya, yang dhaif, yang lemah periwayatannya. Kita lanjut hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata raka'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli thalathan. Qalat Aisyah, qultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira? Qala ya Aisyah, inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah salat qiyamul lailnya itu di Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih dari ihda asyrata raka'atan, 11 rakaat. Nah, ini hadis juga mengenai salat yang namanya salat tarawih. Nah, ini hadis sahih muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Bagaimana Rasulullah SAW sholat yang 11 rakaat tadi? Pertama, dia sholat 4 rakaat, dan jangan ditanya akan bagusnya sholatnya, dan juga jangan ditanya akan lamanya sholatnya.
ya, husnihinna wa tulihinna, ya, bagus bacaannya dan lama sholatnya. Summa yusolli arba'an, kemudian dia sholat lagi 4 rakaat. Begitu juga kata Aisyah, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, dan jangan ditanya bagaimana bagusnya, indahnya, termasuk bacaannya Nabi SAW dan panjangnya rakaatnya. Summa yusolli salasan, kemudian Rasulullah SAW sholat 3 rakaat. Nah, 3 rakaat ini adalah witirnya. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, qultu, saya berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Apakah kamu tidur dulu sebelum kamu sholat witir? Nah, setelah 4 tadi, bertanya Aisyah, ya Rasulullah, apakah kamu tidur dulu sebelum kamu sholat witir? Qala ya Aisyah, wahai Aisyah, inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Sesungguhnya walaupun mata saya tidur, tetapi hati saya tidak tidur. Nah, ini para nabi dan anbiya itu, walaupun mata mereka tidur, tetapi hatinya tidak tidur. Ini menerangkan kepada kita, walaupun berhubungan dengan sholat witir, tetapi ini hadis yang masyhur juga mengenai sholat tarawih. Sholat tarawih yaitu 11 rakaat yang mana dilakukan oleh baginda Nabi SAW 4-4-3. Nah, inilah pedoman, ya, pedoman kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, dan juga di masjid kita ini sholat tarawihnya 4-4-3. Tetapi di situ ada sebutkan fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, dan jangan ditanya bagaimana Rasulullah SAW sholatnya itu, panjangnya, indahnya, bagusnya bacaannya. Itu dia. Bagaimana kita maknainya? Nah, itu kalau bisa 4-4-3 ini bacaannya panjang dan bagus, tetapi dilihat juga jamaahnya, ya kan? Karena jamaahnya panjang-panjang itu dia pada kabur, ya kan? Ya, walaupun hadis ini saya baca di kitab Tawdihul Ahkam itu, Abdullah Al-Bassam itu dia menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW, ya, sholat dengan 4-4 itu. Nah, itu ada ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah tetap sholat itu 2-2. Karena sebelum ayat itu, sebelum hadis yang kita bacakan ini, ada juga mengatakan sholatul lail masna masna, ya, sholat lail itu adalah 2-2. Nah, itu kalau Rasulullah itu adalah perkataan langsung dari Rasulullah SAW. Itu ada ulama mengatakan bahwa 4-4 itu Nabi tetap melaksanakan 2-2. Nah, tanpa jeda dia 2 langsung 2. Rasulullah melihat seakan-akan 4, karena Aisyah melihat, nah, itu seakan-akan 4. Nah, terus setelah 2-2 itu dia agak lama istirahatnya Rasulullah SAW, baru dikerjakan lagi 2-2. Nah, setelah itu dia lama lagi, baru dia sholat witir. Nah, ini dari kitab Tawdihul Ahkam. Tetapi jelasnya seperti kita di sini Muhammadiyah tetap yakin bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah langsung 4, 1 salam, ya, 1 salam, 1 tahiyat juga. Rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, inilah kawan-kawan kita Muhammadiyah yang masuk di masjid ini, kita laksanakannya 4-4-3. Walaupun ada yang memaknai 4-4-3 itu dikerjakan, ya, Rasulullah itu pada waktu itu 2-2, terus istirahatnya agak lama, baru 2-2 lagi, baru setelah itu langsung 3.
Wa fi riwayah lahuma anha, dan di riwayat yang lain lahuma, yang maksudnya itu muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, anha dari Aisyah, kana yusalli minal laili asra rakaat wa yutiru bis sajadah wa yarka' rak'atayil fajar fatilka salasa asyara rakaat. Karena yusolli, bahwasanya Rasulullah SAW itu sholat, itu dari Aisyah juga, minal laili, surat qiyamul lail, asra rakaat, ya 10 rakaat, wa yutiru bis sajadah, ya sholat tarawihnya atau qiyamul lailnya atau tahajudnya 10 rakaat, wa yutir bis sajadah, sholat witirnya satu rakaat. Ini riwayat yang lain menerangkan. Wa yarka' raka'atayil fajar. Nah, terus rukuk 2 kali rukuk sholatul fajar. Maksudnya setelah itu dia sholat qabliyah subuh 2 rakaat. Fatilka salasata asyrata rakaatan, semua kalau digabung tadi itu 10 sholat tahajudnya atau sholat tarawihnya, terus 1 sholat witirnya, berarti 11, ditambah 2 sholat qabliyah subuh, atau raka'atayil fajar. Ini raka'atayil fajar, wa yarka' raka'atayil fajri, dan Rasulullah rukuk 2 rakaat fajar, itu maksudnya qabliyah subuh. Hadis berikutnya, wa anha, dari Aisyah lagi radhiyallahu anha, qalat, berkata, karena Rasulullah SAW yusolli minal laili salasa asyrata raka'atan, bahwasanya Rasulullah SAW sholat qiyamul lail, ya, tahajud dan witir, salasa asyrata raka'atan, 13 rakaat, yutiru min jalika bi khamsin, 13 rakaat ini 5 sholat witir, 8 sholat tahajud, ya. Rasulullah SAW yusolli minal laili salasa asyrata, 13 rakaat, yutiru min dzalika bi khamsin, la yajlis bi syai'in illa bi akhiriha, ya. Sholat yang 5 itu, yang sholat witir 5 rakaat itu, Rasulullah SAW tidak duduk tahiyat fi syai'in illa bi akhirihya. Maksudnya sholat witir yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW yang 5 rakaat itu lanjut begitu, dia tidak ada duduk tahiyat, terakhir aja duduk tahiyat akhir. Seperti sholat yang 3 rakaat witir, kita kan langsung tuh kan, para jamaah sekalian, rakaat pertama langsung berdiri, terus berdiri lagi, terakhir tutup dengan salam. Begitu juga yang 5 rakaat, kalau kita sholat witir 5 rakaat itu, begitu juga dia, tidak ada duduk tahiyatnya. Lanjut, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, baru tahiyatul akhir dan salam. Itu dia. Nah, ini berarti berbagai macam riwayatnya. Ada yang 11 rakaat tadi, ya 8 sama 3. Ada yang 10 rakaat, nah 13 rakaat, ya, 10 sholat tahajud, 1 sholat witir, dan 2 sholat qabliyah subuh. Nah, berarti setelah azan itu, setelah azan subuh baru langsung Rasulullah SAW sholat qabliyah subuh. Dan ada juga yang 13 rakaat tadi, 8 sholat tahajudnya dan 5 sholat witirnya. Wa anha, dari Aisyah lagi radhiyallahu anhu, qalat radhiyallahu anha, wa anha radhiyallahu anha qalat, berkata, min kulli lail qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wantaha witruhu ila sahari. Di setiap malam Rasulullah SAW itu sholat witir, dan selesai sholat witirnya itu ila sahari, sampai ke waktu sahur. Waktu sahur ini adalah waktu menjelang azan subuh. Ya, kalau kita sahur itu kan, kalau di puasa itu sahur imsak katanya. Itu dia. Bahwasanya di sini bisa kita pelajaran bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat witir dan juga sholat tahajud. Karena bagi Rasulullah SAW itu sholat tahajud ini adalah sholat yang wajib, ya, sholat yang wajib. Kalau kita sunnah muakkad. Dan Rasulullah SAW di setiap malam sholat witir, dan selesai sholat witirnya itu sampai ke waktu sahur. Ini pengertian hadis ini. Hadis berikutnya masih mengenai sholat witir. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai mereka berdua, Abdullah dan juga bapaknya, Amr bin As. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada saya, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, janganlah kamu seperti orang itu ataupun seperti seseorang. Kana yaqumu minal laili fataraka qiyamal lail. Kana yaqumu minal laili, dia bangun tengah malam, fataraka qiyamal lail, tetapi dia meninggalkan sholat qiyamul lail. Kata Nabi SAW, janganlah seperti orang yang bangun tengah malam tetapi dia tidak sholat tahajud, tidak sholat witir. Muttafaqun alaih, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini sangat pentingnya, sangat pentingnya sholat qiyamul lail ini, khususnya sholat witir. Kalau kita biasanya kalau bangun itu tidur lagi, ya, bangun misalnya, ya, kepepet ingin buang air, ya, air kecil, ya kan, akhirnya bangun kamar mandi, tidur lagi. Atau tujuannya hanya untuk nonton siaran sepak bola, ya, ada begitu kan, bangun nonton bola, habis selesai bola tidur lagi, ya. Nah, jangan sampai demikian, karena ini Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, ya, la takun misla fulan, janganlah kamu seperti seseorang yang kalau tengah malam dia bangun tetapi dia tidak mau sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Hadis berikutnya, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awtiru ya ahlal Qur'an fa innallaha witrun yuhibbul witra. Hadis riwayat khamsah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Awtiru ya ahlal Qur'an, salat witirlah kamu wahai para ahli Quran, wahai para kaum muslimin yang cinta terhadap Al-Quran, itu dia maksudnya. Wahai orang-orang muslim yang memiliki Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, awtiru, sholat witirlah. Fa innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu witrun, ganjil, yuhibbul witra, dan Allah menyukai
yang ganjil-ganjil. Rawahul khamsah wa sahih Ibnu Khuzaimah. Hadis riwayat imam yang 5, yaitu Imam Ahmad, Imam Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Itu yang 5 itu. Selanjutnya, wa an Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir dari setiap salatmu di malam hari itu dengan salat witir. Salat witir adalah salat penutup. Salat penutup di sepanjang salat kita ini dimulai dari salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus salat tahajud, ditutup dengan salat witir. Walaupun ada hadis juga mengatakan kita boleh salat witir itu sebelum tidur. Itu ada hadisnya. Tetapi itu kalau seandainya kita khawatir tidak bisa bangun tengah malam. Itu kan saking pentingnya salat witir itu, lakukan sebelum tidur. Itu kalau kita khawatir tidak bisa bangun tengah malam, misalnya kecapean ya, kecapean, kerjanya itu siang itu sudah benar-benar ya, lelahnya minta ampun. Tetapi kalau kita yakin bisa bangun jam-jam 3 misalnya, bisa bangun jam-jam 2 atau setengah jam lah sebelum sholat ya, azan subuh itu kan kita bisa bangun, itu lebih afdol kita lakukan sholat witir itu di akhir sholat kita, maksudnya di akhir setelah kita sholat tahajud. Jadi Rawahul khamsah wa sahahu Ibnu Khuzaimah, yang disahihkan hadis ini oleh Ibnu Khuzaimah. Oh, maaf, itu tadi yang hadis sebelumnya. Ini hadis ini muttafaqun alaih. Ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah sebagai penutup salatmu di malam itu adalah dengan salat witir. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini sahih banget ini hadisnya. Jadi masih banyak ya hadis mengenai salat witir. Saya bacakan aja dulu. An Talq bin Ali, dari sahabat Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah SAW bersabda, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, la witrani fi lailatin. Ya, tidak ada witir, tidak ada witroni, 2 witir dalam satu malam. Nah ini ya, sholat witir itu cuma sekali dalam satu malam. Tidak ada 2 sholat witir dalam satu malam. Rawahu Ahmad wa salasah wa sahih Ibnu Hibban. Hadis riwayat Ahmad dan wasalasah, dan yang 3 para perawi hadis Ibnu Majah, Abu Dawud dan Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah ini tidak ada sholat witir itu 2 kali dalam satu malam. Nah misalnya kita telah sholat witir ya, malam hari, misalnya sholat tahajud ya, kalau sholat tarawih, kita sholat tarawih di bulan Ramadan kan itu berlanjut dengan sholat witir. Bolehkah kita sholat tahajud setelah itu bangun malam misalnya ya kan? Nah itu boleh, tetapi jangan lagi sholat witir, karena sholat witir itu cuma sekali, tidak boleh 2 kali. Biasanya kan Ramadan ya, Ramadan kita kan sholat tahajud, sholat tarawih bersama dengan imam jamaah, kita sholat witir di situ. Kemungkinan kita bangun lagi jam-jam 3 misalnya, kita ingin sholat tahajud
pada malam Ramadan itu silakan, tetapi jangan lagi ditutup dengan witir, karena sholat witir itu tidak boleh 2 kali dalam satu malam. La witroni fi lailatin. Ya, ini sampai sini aja dulu sholat witir. Yang mau bertanya silakan. Ayat Pak Mul. Kurang dengar Pak. Nah, itu Pak Mul bertanya, kita witir sebelum tidur, terus bangun tengah malam, sholat tahajud, bolehkah kita witir lagi? Ya tidak boleh, karena tidak ada witir, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Sholat apa nih? Tahajud. 2-2. Kalau sholat tahajud 2-2 itu satu salam, ada salamnya. Kalau yang 4-4, ya 4 rakaat baru salam. Ya 4-4 yang biasa kita lakukan. Ya di sini ya sholat tarawih itu 4-4, ya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Jadi yang 2-2 itu Kuat sekali, ya. Yang telah kita baca itu. Ini saya ulang lagi ya. Ini muttafaqun alaih juga. Sholatul laili masna masna. Ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, dari Abdullah bin Umar bin Khattab, sholatul laili masna masna. Nah, salat malam itu 2-2. Malah ini perkataan Nabi. Ya. Kalau yang tadi kan enggak. Itu kan perbuatan Nabi yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kata ulama, kalau ada dua yang kelihatannya bertentangan, sebenarnya nggak bertentangan ini. Ya, kita dahulukan yang perkataan Nabi daripada perbuatannya yang dilihat oleh sahabat atau misalnya. Nah, ini sama-sama kuat dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dua-duanya. Yang 2-2 tadi sama yang 4-4-3. Walaupun ada ulama termasuk Abdullah bin Rasam itu mengatakan bahwa yang 4-4-3 tadi itu 2 salam, tapi langsung Nabi mengerjakan 2 lagi. Terus habis 4 itu, habis 2-2, nah dia akan lama istirahatnya, baru mengerjakan lagi 2-2. Ya mungkin Aisyah pada waktu itu kan dia kan lagi lagi ngelihat ya Nabi itu, ya boleh jadi ngelihatnya sambil santai atau wallahu a'lam deh ya. Wallahu a'lam. Yang penting ini aja mengenai itu. Nah ini karena sudah bertahun-tahun ya. Nah, itu kita jangan perdebatkan berkelanjutan ya kan. Ya, yang mau 4-4-3 silakan, yang mau 2-2-2 juga, 2-2 juga silakan. Semuanya hadisnya itu hadis yang sahih banget, muttafaqun alaih. Yang pertama tadi salatul lail masna-masna. Yang kedua tadi dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW itu salat lailnya tidak lebih dari
Itu tadi 11 rakaat, baik itu Ramadan dan di luar Ramadan. 4-4-4-4-3. Ada yang tanyakan lagi, Pak? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ayo, lalu. Ya. Mengenai hadis yang 23 itu, ini jelas banget, itu dilaksanakan pada waktu zamannya Umar Ibnul Khattab. Saya baca di buku juga itu, Qaulul Akam itu dilaksanakan oleh Umar Ibnul Khattab. Karena pada waktu itu dia lihat ya, di masjid itu orang masing-masing sholat tarawihnya, dan dia kumpulkan dan dia suruh ya, sahabat Nabi itu Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Nah, disitulah awalnya sholat itu 23 rakaat. Dan pada waktu itu semua sahabat, ya, ijma sahabat pada waktu itu tidak ada yang protes. Ya kan zamannya ini Khalifah Umar kan, sahabat kan masih banyak yang hidup kan? Iya, setelah Rasulullah meninggal, Rasulullah nggak ada melaksanakan 23. Nah, tetapi dilaksanakan oleh Umar bin Khattab, dan para sahabat semuanya pada waktu itu menyetujui. Tidak ada yang protes mengenai jumlah yang 23 rakaat. Makanya para imam, ya termasuk Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, itu berpendapat yang menyetujui sholat tarawih yang 23 rakaat itu. Ya, seperti di Saudi kan, 23 rakaat. Ya, Imam Syafi'i, ya daerah kita ini banyak Imam Syafi'i kan, 23 rakaat. Ya, karena ya, bagaimanapun sunnah Nabi itu termasuk sunnah Khulafa Rasyidin katanya, min ba'di, ya, termasuk sunnah-sunnah dari sahabat yang 4 itu, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan pada waktu itu tidak ada sahabat yang protes. Itu sudah termasuk ijma sahabat, ya, yang 23 itu. Walaupun Rasulullah tidak melakukan, Rasulullah melakukan itu yang 11 rakaat, seperti tadi kata Aisyah juga ada yang 13 rakaat, ya, tidak ada yang 23 rakaat. Ya, bisa di ini kan? Ada yang lain tanyakan? Ya, ini ada Ustaz kita, Ustaz Mahfud, kalau ada yang salah ya mohon dikoreksi. Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya. Sudah waktunya. Wa an Ubay bin Ka'ab. Nah, ini tadi barusan saya sebutkan Ubay bin Ka'ab. Jadi di buku itu Qaulul Akam itu sebutkan Rasulullah Khalifah Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Ka'ab menjadi imam sholat tarawih pertama kali 23 rakaat. 23 rakaat di Masjid An-Nabawi ya. Karena kan pada khalifah itu mereka itu di Madinah itunya, sentralnya 23 rakaat dengan imamnya Ubay bin Ka'ab. Qala berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sabbihis rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, wa jada Muslim, wala yusallim illa fi akhirihinna. Bahwasanya Rasulullah SAW surat witir 3 rakaat itu, rakaat pertama membaca Sabbihis rabbikal a'la, rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Nah, ini kalau bisa kita ikuti. Dan ditambahkan oleh Imam Muslim, wala yusallim illa fi akhirihinna, ya, dan salam tidak salam kecuali di akhir. Berarti satu salam ya, satu salam.
Wali Abi Dawud wa Tirmizi nahwuhu an Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tadi riwayat Imam Muslim, riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dari Aisyah seperti hadis yang di atas, ditambahkan kullu suratin fi rak'atin wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal muawwidatain. Yang 3 rakaat tadi, dari setiap surahnya, dari setiap rakaatnya surah yang lain, ya, bebas. Dan di akhir rakaatnya Rasulullah membaca qul huwallah sama wal muawwidatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu rakaat yang ketiganya. Boleh kita baca cuma qul huwallah, boleh kita baca qul huwallah sama qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Rakaat pertama dan rakaat kedua juga boleh kita baca surah yang lain. Tetapi afdol karena hadis yang pertama tadi, ya kita pakai sabbihis sama qul ya ayyuhal kafirun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai di sini kajian kita, dan mudah-mudahan dengan kajian kita ini menambah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.